Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tetap semangat dan sehat selalu. Baiklah, di video pembelajaran kita kali ini, khususnya pembelajaran di kelas 6, tepatnya di tema 5, yaitu tentang wirausaha. Pada subtema 1 tentang kerja keras berbuah kesuksesan, kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPA, yaitu tentang magnet. Nah, apa itu magnet? Apa ciri-cirinya dan bagaimana fungsi dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari akan kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Magnet. Kita mengenal ada beberapa jenis gaya, yaitu diantaranya adalah gaya magnet. Nah, pengertian dari magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Benda magnetik artinya benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, contoh benda magnetik atau ferromagnetis adalah besi, paku, jarum, dan lain-lain. Nah, sekarang benda diamagnetis atau non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda diamagnetik adalah kain, gabus, plastik, mika, dan lain-lain. Selain benda magnetis dan diamagnetis, kita mengenal juga benda paramagnetis, yaitu benda yang sangat lemah untuk dibuat magnet. Contoh benda paramagnetis adalah kromium. Masih ingat bahwa gaya yang bekerja pada magnet disebut dengan gaya magnet. Nah, berdasarkan cara terbentuknya, magnet terbagi dua, yaitu magnet alam dan buatan. Magnet alam artinya magnet yang terjadi secara alami, tanpa campur tangan manusia. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Tentu, kedua jenis magnet ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri magnet. Yang pertama adalah bahwa magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan yang terletak di bagian ujung-ujung magnet. Berikutnya, bahwa kutub yang senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Senama artinya kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan tolak-menolak. Atau kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka juga akan tolak-menolak. Yang berikutnya adalah bahwa kutub yang tidak senama tadi akan tarik-menarik. Bagian magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Berikutnya adalah bahwa magnet memiliki medan magnet. Artinya, daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Artinya, apabila ada benda magnetik atau yang dapat ditarik magnet, kita dekatkan di sekitar daerah magnet tadi, maka benda itu otomatis akan tertarik ke arah magnet. Berikutnya adalah bahwa magnet memiliki bermacam-macam bentuk, yaitu bentuk tabung, jarum, bentuk U, bentuk batang, cincin, lingkaran, dan ladam. Nah, berikut adalah contoh gambar bermacam-macam bentuk magnet.
Oke, bahwa contohnya jarum. Bentuk jarum ini umumnya digunakan untuk membuat kompas. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang adalah bagaimana cara membuat magnet. Kita mengenal 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara gosokan, yaitu menggosok besi atau baja dengan gerakan searah secara berulang-ulang. Nah, berikut adalah contoh gambarnya. Cara menggosoknya, ingat, harus searah, tidak boleh bolak-balik. Nah, yang kedua adalah dengan cara induksi, yaitu mendekatkan benda magnetik atau benda yang dapat ditarik oleh magnet yang menempel pada magnet dengan cara, dengan benda magnetik yang lain. Nah, berikut contohnya. Jadi, paku kita dekatkan dengan magnet. Maka paku tersebut akan dapat menarik benda magnetik yang lain. Nah, itu kita sebut dengan induksi. Yang berikutnya adalah elektromagnetik. Artinya memberi aliran arus listrik pada magnet tersebut. Nah, magnet elektromagnetik ini atau dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ini adalah termasuk jenis magnet sementara, ya. Ini contohnya adalah baterai, ada paku, kita lilitkan dengan kabel, kemudian di ujung kedua kabel kita hubungkan dengan bagian positif pada baterai dan negatif pada baterai. Nah, setelah itu kita dekatkan benda magnetik yang kecil-kecil di ujung paku, maka benda-benda tersebut akan tertarik oleh paku karena paku tersebut sudah bersifat magnet. Demikianlah cara membuat magnet. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, sekarang adalah bagaimana penggunaan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah umumnya magnet digunakan pada tempat pensil, pintu lemari es, kemudian penutup tas, bel listrik, pembuatan kompas, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah magnet biasa digunakan untuk mengangkut besi bekas atau besi tua. Ya. Yang ketiga adalah umumnya dimanfaatkan untuk menggerakkan kereta di atas rel. Yaitu contohnya adalah kereta maglev atau levitasi magnetik merupakan kereta tercepat. Ya. Nah, berikut adalah contoh gambar bagaimana besi tua, ya, bisa tertarik oleh magnet. Nah, ini menggunakan elektromagnetik, menggunakan arus listrik. Jadi bisa sifat kemagnetannya bisa dilepas atau bisa digunakan setiap saat sesuai dengan kegunaannya. Bisa dipasang magnetnya, bisa dilepas, tergantung arus listrik yang dialirkan. Nah, ini adalah contoh dari kereta api maglev atau kereta api tercepat, ya. Jadi kereta api ini memanfaatkan sifat magnet, yaitu sifat tolak-menolak, yaitu apabila kutub magnet yang senama didekatkan maka akan tolak-menolak. Jadi rel kereta api ini, maksudnya kereta maglev ini, ya, bisa terbang kurang lebih 10 cm di atas rel karena menggunakan tadi sifat magnet yaitu tolak-menolak. Oke anak-anak, demikianlah video pembelajaran tentang magnet. Nah, sekarang waktunya menguji diri, yaitu latihan soal. Yang pertama adalah jenis magnet yang digunakan pada kompas adalah. Yang kedua, jika sering jatuh,
maka sifat kemagnetan sebatang magnet menjadi apa ya? Silakan nanti dijawab. Berikutnya, jika kutub senama didekatkan, maka akan berikutnya, contoh benda ferromagnetik adalah, nah kalian bisa cari sebanyak yang kalian tahu. Kemudian yang terakhir, jelaskan cara membuat magnet. Ya, silakan kalian kerjakan latihan soal ini di buku latihan kalian. Dan semoga kalian mengerti dan paham benar tentang magnet. Oke. Terima kasih dan selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.